Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuat ringkasan dari SDLC tentang planning, analisis, design, dan implementation. Berikut saya jabarkan beberapa pengertian-pengertiannya terlebih dahulu. Planning atau sistem planning, perencanaan sistem, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study dan aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Lalu yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi apa saja yang cocok untuk pengembangan sistem tersebut. Lalu analisis atau analisis sistem. Analisis ini adalah tahapan di mana dilakukan beberapa aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Lalu yang kedua, brainstorming dalam tim pengembangan mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem atau dirapatkan dan didiskusikan. Lalu yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisis kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem. Dan yang terakhir, mendefinisi kebutuhan sistem, apa aja sih kebutuhan-kebutuhannya. Lalu untuk sistem desain, pada tahap ini fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, dan yang terakhir merancang user interface. Dan program yang terakhir adalah implementasi sistem. Dan di tahap berikut ini adalah implementasi yang mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya yang melakukan uji coba. Jadi dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembuatan database sesuai skema rancangan yang tadi telah ditentukan. Lalu yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Dan yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi. Gitu loh. Jadi apabila ada aplikasi-aplikasi yang kurang atau aplikasi-aplikasi yang bermasalah, itu bisa kita perbaiki gitu loh. Itu adalah definisi-definisi sedikit dari SDLC, dan saya sekarang akan memberikan salah satu contoh dari jurnal kampus negeri tentang bagaimana ringkasan secara menyeluruh dari SDLC, dari planning, analis, desain, dan implementation tersebut. Nah, untuk di tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak, jadi ini adalah salah satu contoh mengenai kebutuhan sistem dalam kebutuhan fungsional sistem maupun kebutuhan non fungsional dari sistem. Dari kebutuhan fungsionalnya, tahap kebutuhan fungsional ini diperlakukan untuk mengidentifikasi apa saja yang diinginkan oleh pengguna dari aplikasi sistem informasi akademik pada Pondok Pesantren Al-Habib Soleha in Alawi Abdul sebagai contoh ya. Adapun kebutuhannya adalah itu admin. Admin itu membutuhkan username dan password untuk bisa login. Lalu menambahkan admin, untuk menambahkan data admin user membutuhkan nama admin, username, password, dan foto untuk disimpan ke database. Lalu menambahkan data guru, untuk menambahkan data guru, user membutuhkan kode guru, nomor induk guru, nama guru, jenis kelamin, alamat, telepon, status, dan data pribadi yang lainnya. Lalu menambahkan data wali kelas, menambahkan data siswa, menambahkan data mata pelajaran, memberikan informasi akademik kepada siswanya. Lalu untuk gurunya, untuk mengisi nilai siswa, guru harus login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang telah diperolehnya dari admin. Nah, setelah itu, guru akan masuk sistem ke halaman guru
yang di dalam halaman guru tersebut terdapat menu memasukkan nilai untuk mengisi nilai sesuai kebutuhan guru. Itu untuk mengisi nilai siswa-siswanya. Lalu untuk siswanya, untuk mengetahui nilai dan informasi siswa harus login terlebih dahulu menggunakan NIS sebagai username dan tanggal lahir sebagai password, atau passwordnya bisa diganti setelah apa aja ya, yang penting harus selalu diingat. Dan setelah login, siswa dapat melihat informasi yang dikirimkan oleh masing-masing wali kelas siswa, dan siswa dapat melihat nilai masing-masing mata pelajaran. Oke, kita lanjut lagi ke tahap desain. Di tahap desain ini saya akan memberikan beberapa gambar-gambar, salah satu contoh desain yang biasanya digunakan oleh beberapa sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk dapat menginput nilai atau data siswa, baik siswa maupun guru. Ini berikut gambar-gambar, salah satu gambar-gambarnya, agar dapat terrealisasikan dan dapat terlihat jelas oleh guru, wali kelas, dan juga muridnya. Dan yang tahapan terakhir yaitu tahapan implementasi. Jadi di halaman implementasi ini saya akan memberikan gambar salah satu contoh untuk sistem informasi akademik. Dalam website ini adalah beranda yang dimana dapat dilihat secara umum yang berisikan sejarah singkat, informasi tentang pendaftaran informasi akademik dan visi misi salah satu sekolah di pondok pesantren atau sekolah-sekolah lainnya. Jadi ini adalah hasil akhirnya, dan hasil akhir ini bisa kita lihat secara umum oleh seluruh masyarakat gitu loh. Tapi apabila terjadi suatu kesalahan, kita akan memperbaiki sistem-sistem ini. Ini berikut saya berikan juga beberapa data-data pribadi siswa yang memang sudah melakukan registrasi atau login di website sekolah. Semua datanya sudah tercantumkan di sana. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari program tersebut adalah setelah melakukan analisa di salah satu sekolah di Jakarta, penulis mencoba memberikan solusi sebagai berikut. Yang metode SDLC waterfall sangat enak dipahami dan digunakan terutama dalam proses pembuatan sistem informasi. Dengan diterapkannya sistem informasi, akademik ini dapat membantu pengolahan data sebelumnya menjadi terkomputerisasi atau lebih efisien. Dengan adanya sistem informasi, akademik ini proses pencarian data guru, data siswa, data nilai, dan informasi lebih efektif karena penyimpanan data sudah dalam bentuk database, jadi sudah aman. Dengan adanya sistem informasi, akademik ini pengembalian keputusan penilaian semakin cepat dan mudah karena sistem perhitungan penilaian sudah otomatis dan sudah disesuaikan dengan keputusan sekolah. Jadi kita tinggal mengikut nilainya saja. Dan dengan adanya sistem informasi akademik ini, pihak siswa dan wali siswa dapat mengetahui perkembangan nilai putranya dan informasi pondok pesantren lebih mudah dan cepat dengan mengakses website salah satu sekolah tersebut. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.